فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإنsyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada faslul khamis al-khatimah, penutupan. Dan di sini barakallahu fikum beliau menjelaskan bagaimana bisa mazhab ahli sunnati wal jamaah lebih benar. Sebagaimana beliau memberikan jawaban tentang bagaimana bisa mazhab ahli ta'wil dikatakan batil, keliru. Dan di antara yang beliau jawab adalah bagaimana mungkin mazhab ahli ta'wil dikatakan keliru sementara tokoh mereka dalam hal itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka beliau mengatakan, "Tsumma inna haula'i al-mutaakhirin alladhina yantasibuna ilayhi lam yaqtabu bihi al-ibtida' alladhi yanbaghi ayakunu alayhi." Kemudian orang-orang yang belakangan ini yang menisbatkan diri kepada Abu Hasan Al-Asy'ari tidak menteladani beliau dengan penteladanan yang sepantasnya mereka berada di atasnya. وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. Yang demikian itu dikarenakan Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 jenjang dalam perkara akidahnya. Yaitu beliau meninggal dunia tidak pada perkara yang pertama kali dia yakini. Al-marhalatul ula, marhalah yang pertama, fase yang pertama. Marhalatul i'tizal, marhalah al-i'tizal artinya menjauh, menyendiri. I'tanaqa madhhab al-mu'tazilah arba'ina. Beliau menganut mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Yuqarriruhu wa yunadhiru alaihi. Dia mengikrarkannya dan juga berdebat membelanya. Tsumma raja'a anhu. Kemudian setelah 40 tahun dia ternyata rujuk dari mazhab itu. Wa saraha bi tadlil al-mu'tazilah wa balagha fi ar-radd 'alaihim. Dan dia pun terang-terangan dalam menyatakan sesatnya Mu'tazilah dan dia pun bersungguh-sungguh dalam memberikan bantahan kepada Mu'tazilah bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang keliru lagi sesat. Di mana barakallahu fikum Mu'tazilah di antara mazhab mereka tentang akidah tentang asma wa sifat, mereka yuthbituna asma duna sifat. Mereka mengisbatkan adanya nama tanpa sifat. Sami'un bila sam'in. Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar. Basirun bila basarin. Allah Maha melihat tapi tidak punya penglihatan dan seterusnya. Awalnya dia bilang macam-macam. Setelah 40 tahun dia sadar. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan dengan cara yang Allah inginkan. Bahkan sempat dia membela macam-macam. Nah, al-marhalatu tsaniyah. Marhalah yang kedua, marhalatun baina al-i'tizal al-mahd was sunnah al-mahdhah. Fase antara Mu'tazilah yang murni dan antara sunnah yang murni. Tidak kepada Mu'tazilah, tidak juga kepada ahli sunnah. Salaka fiha tariqa Abi Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Dia menempuh pada fase ini jalan yang dilalui oleh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab yang dikenal dengan sebutan Kullabiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal Asy'ari wa amsaluhu
barzakh baina as-salafi wal jahmiyah. Al-Asy'ari itu Abul Hasan Al-Asy'ari, dan yang semisal dengan dia, barzakhun adalah pemisah antara salaf dan jahmiyah. Artinya tengah-tengah dia. Akhadhu min haula'i kalaman sahihan wa min haula'i usulan aqliyatan dhannuha sahihatan wa hiya fasidatan. Mereka mengambil dari kelompok ini ucapan yang benar dan mengambil dari kelompok yang satunya usul, pokok-pokok akliyah secara logika, dhannuha sahihah, mereka anggap itu benar, wa hiya fasidah, padahal itu rusak. Dan ini pernyataan dari Syekhul Islam bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari sempat berada di tengah-tengah. Al-marhalatus tsalisah, fase jenjang yang ketiga dan ini yang terakhir. Marhalatul i'tinaqi madhhabi ahli sunnati wal hadis. Marhalah di mana dia menganut madhabnya ahli sunnah dan hadis. Muqtadiyan bil Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Beliau menteladani Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kama qarrarahu fi kitabih, sebagaimana dia ikrarkan itu sendiri dalam kitabnya Al-Ibanatu an Usulid Diyanah, kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, wa huwa min akhiri kutubihi aw akhiruha, dan itulah di antara kitab-kitabnya yang belakangan atau yang paling terakhir. Qala fi muqaddimatihi, Abul Hasan mengatakan dalam muqaddimahnya, pendahuluannya, ja'ana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin aziz. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita dengan kitab yang agung. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tidak ada padanya kebatilan, tidak dari depan, tidak juga dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, sesuatu yang diturunkan dari zat yang maha bijak lagi maha terpuji. Jama'a fihi ilmal awwalin, Allah mengumpulkan pada Al-Quran ilmu orang-orang terdahulu. Wa akmala bihil fara'id wad din, Allah juga menyempurnakan dengan kitab ini yaitu Al-Quran kewajiban-kewajiban dan agama. Fahuwa siratullahil mustaqim, itulah jalan Allah yang lurus. Wa habluhul matin, tali Allah yang kokoh. Man tamassaka bihi naja, siapa yang berpegang teguh dengannya selamat. Wa man khalafahu dhalla wa ghawa, siapa yang menyelisihi dia akan sesat dan binasa. Wa fil jahli taradda, dan dia dalam kejahilan menjadi hina. Wa haddallahu fi kitabihi ala tamassuki bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan anjuran dalam kitabnya untuk tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnahnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jalla, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah mengatakan, apa-apa yang datang kepada kalian Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dia larang kalian darinya maka berhentilah. Ila anqal, sampai Abul Hasan mengatakan, "Fa'amarahum bi ta'ati rasulih kama amarahum bi ta'atihi." Allah memerintahkan manusia untuk mentaati Rasulnya sebagaimana memerintahkan manusia untuk mentaatinya. Wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama amarahum bil amali bi kitabi, dan Allah menyeru mereka itu manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memerintahkan mereka mengamalkan kitabnya. Fanabada katsirun mimman ghalabat shiqwatuhu, maka kebanyakan dari orang-orang yang ditaklukkan oleh kesengsaraannya melemparkan hal ini. Wastahwada alaihim syaitan, dan setan mempermainkan mereka. Sunnah Nabiillah sallallahu alaihi wasallam wara'a dhuhurihim, mereka melempar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik punggung mereka. Wa adalu ila aslafi lahum qalladuhum bidinihim, dan mereka berpaling kepada pendahulu-pendahulu mereka yang mereka tiru dalam agama mereka. Wadanu bidiyanatihim, dan mereka beragama dengan keagamaan orang-orang yang mereka tiru tadi. Wa abatalu sunana Rasulillah, dan mereka membatalkan, yaitu menolak sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafaduha, mereka meninggalkannya. Wa ankaruha, mengingkarinya. Wa jahaduha, dan juga jahaduha, makna dengan ingkar. Dan biasanya jahat yaitu pengingkaran setelah ma'rifah. Al-juhud, pengingkaran setelah ma'rifah. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang Fir'aun. Nah, istira'an minhum 'ala Allah, sebagai bentuk pembuat pengada-ngadaan dari mereka terhadap Allah. Qad dallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka telah sesat
dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk. Tsumma dzakara rahimahullah usulan min usulil mubtadi'ah. Kemudian Al-Asy'ari rahimahullah menyebutkan usul dari usulnya ahlul bid'ah. Wa asyara ila butlaniha, lalu beliau mengisyaratkan tentang batalnya, kebatilan usul itu. Tsumma qala, lalu dia mengatakan, fa in qala qailun, sekiranya ada yang berkata, qad ankartum qaul al-mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidhah wal marji'ati fa'arifuna qaulakum alladhi bihi taqulun. Engkau wahai Abul Hasan al-Asy'ari telah mengingkari ucapannya Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah, Khawarij, wal rafidhah wal murji'ah. Fa'arifuna qaulakum. Kalau begitu perkenalkan kepada kami pandanganmu. Alladhi bihi taqulun, yang kamu ucapkan. Wa diyanatakum alladhi biha tadinun, dan bagaimana keagamaan kalian yang kalian beragama dengannya. Qila lahu, maka dijawab kata beliau, qauluna alladhi naqulu bihi, ucapan kami yang kami ucapkan, wa diyanatuna alladhi natadayyanu biha, dan keagamaan yang kami beragama dengannya, at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jal, berpegang teguh dengan kitab Rabb kita azza wa jal, wa sunnatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabi kita. Wa ma ruwiya 'anis sahabah, dan apa-apa yang diriwayatkan dari para sahabat, wat tabi'in wa immatil hadis, para tabi'in, para imam hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami dengan hal itu berpegang teguh. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Muhammad bin Hanbal, dan dengan apa yang diucapkan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ini jelas bahwasanya di akhir kitabnya dia rujuk kepada madhabnya ahli sunnah. Nah, naddarallahu wajahahu wa rafa'a darajatuh. Semoga Allah mencerahkan wajahnya dan meninggikan derajatnya. Wa ajzala masubatahu, dan semoga Allah memperbanyak balasan untuknya. Qailuna, kami mengucapkan seperti ucapan mereka. Waliman khalafa qawlahu mujanibuna, dan siapa yang menyelisih ucapan Ahmad bin Hanbal, kami menjauhinya. Li'annahu al-imam al-fadil wal-ra'is al-kamil, karena Imam Ahmad adalah seorang imam yang mulia dan seorang pemimpin yang sempurna. Thumma athna alaihi bima adhara Allahu ala yadayhi min al-haqqi. Kemudian Abul Hasan pun menyanjung al-Imam Ahmad dengan apa yang Allah telah nampakkan melalui upaya al-Imam Ahmad berupa kebenaran. Wa dzakara thubut as-sifati, lalu beliau pun menyebutkan tentang menetapkan sifat-sifat Allah. Wa masail fil qadar, dan juga menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan takdir yang diselisihi oleh Murji'ah atau Qadariyah, Jabariyah. Wasyafa'ah, demikian juga yang berkaitan dengan syafa'ah yang diselisihi oleh orang-orang Khawarij, Mu'tazilah. Wa ba'dus sam'iyat, dan sebagian yang didengarkan, yaitu sesuatu yang ada nasnya. Wa qarrara dzalika bil adillatil naqliyyati wal aqliyyah, dan beliau pun mengikrarkan hal tersebut dengan dalil-dalil secara penukilan Al-Qur'an, Sunnah, dan juga al-aqliyah secara logika. Nah, baik, sampai sini barakallahu fikum, dan masih tersisa ucapan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang Abul Hasan al-Asy'ari. Naktafi.